Mari kita berdoa. Kembali kami datang padamu ya Tuhan, mengawali hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin menaikkan doa-doa kami. Biarlah Tuhan yang boleh menyertai kami dalam pembacaan firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu juga ya Tuhan boleh menyertai kami dalam ketika kami merenungkan, mempelajari, dan juga melakukan dalam kehidupan kami sehari ini, besok, dan seterusnya. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan Alkitab kita diambil dari Matius 18 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius 18 ayat 1. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyebabkan salah satu dari yang kecil di antara yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala hal yang menyebabkan orang berdosa. Memang hal-hal itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya." Saudara, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Nah, ya, pagi-pagi saya mau ngajak main tebak-tebakan. Mudah-mudahan biar lebih seger. Yang bisa jawab ntar dikasih hadiah sama pengurus. Ada hadiahnya gak ya? Hah? Ada Pak John? Ada ya? Setelah ini ada Ibu. Wah, ada Bu Nelly, kata Bu Nelly ada. Padahal saya nggak dibilangin tadi. Beneran Bu? Saya bercanda Bu. Kok bener ya? Ya, yang bisa jawab ntar dapat hadiah katanya. Pertanyaannya begini, saudara. Apakah aku yang ketika namaku disebut, maka aku menjadi tidak ada lagi? Nah, tuh. Apa tuh? Apakah aku ketika namaku disebut, maka aku menjadi tidak ada lagi? Ada yang tahu? Boleh. Wah, kayaknya sepertinya sedang dipraktekkan ya hal itu. Ada yang bisa jawab? Jangan-jangan tebakan saya malah bikin tidur. Nggak ada yang tahu ya?
Nah, jawabannya adalah keheningan. Bener kan? Bener nggak? Makanya tadi ketika semua diem gitu, saya bilang, wah kayaknya ini sedang dipraktekkan nih aku ya tadi, hal yang tadi itu. Ketika saya ngomong, maka hening itu menjadi tidak ada. Coba semua silent, lalu tiba-tiba kalau namaku disebut, keheningan itu disebut, bahkan namanya saja keheningan. Apakah masih hening? Enggak. Jadi keheningan itu hilang gitu ya. Nah ini sebenarnya eh, seperti sebuah paradoks gitu ya. Bahkan ketika hening itu sunyi, tapi ketika ada suara, bahkan suara, iya bahkan namanya sendiri disebut keheningan gitu. Udah dia menjadi hilang. Ini semacam sebuah paradoks gitu ya. Nah, ini seperti bacaan Alkitab kita pada hari ini, ketika para murid bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Tetapi dijawab oleh Tuhan Yesus adalah hal yang sangat di luar dugaan gitu. Hal yang sangat kecil, kecil dari fisiknya, tapi juga dari seluruh aspek ini dia sangat kecil. Sangat di luar bayangan orang yang bertanya tentang siapa sih yang terbesar dalam kerajaan sorga. Nah, kita mau menelusuri bagaimana pertanyaan ini bisa muncul, gitu ya. Nah, pertanyaan ini ditanyakan oleh para murid kepada Tuhan Yesus. Kalau dalam Matius pasal 18 ini, saudara-saudara, diceritakan, ini sebenarnya ceritanya tuh terlalu singkat ya. Para murid itu bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, siapa sih yang terbesar dalam kerajaan sorga? Sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan yang wajar, karena beberapa kali Tuhan Yesus memberitakan kerajaan sorga gitu kan. Walaupun para murid belum mengerti, sampai ketika dia bertanya itu belum mengerti, belum memahami tentang kerajaan sorga. Memang sih sebelumnya itu ada cerita tentang para murid ya, yang ada 3 murid ya, yang diajak Tuhan Yesus ke gunung, ternyata melihat begitu mulianya, ada Musa, ada siapa? Elia, ada Tuhan Yesus. Jadi dalam bangsa Israel, nabi yang terbesar itu Musa, Elia, dan ternyata Tuhan Yesus bisa sejajar, bisa sama mulianya dengan nabi-nabi terbesar dari bangsa Israel. Nah, rupanya para murid mungkin penasaran, kalau begitu siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga gitu. Nah, tapi ternyata saudara-saudara, kalau saya renungkan, ini kok para murid bertanya begitu, kenapa dijawabnya kayaknya agak beda ya, jangan jawabannya ya sama Tuhan Yesus ya. Sepertinya kayaknya ada nggak nyambung gitu. Tinggal dijawab aja siapa yang terbesar, apakah Musa, Elia gitu ya. Rupanya ada cerita yang tidak diceritakan oleh Injil Matius. Kalau kita baca di Injil-Injil lain, itu ada cerita tentang para murid itu bertengkar. Bertengkarnya begini, berebutan kekuasaan. Jadi bertengkar, mempersoalkan, diri saya yang terbesar, yang kalau Tuhan Yesus menjadi raja, saya akan menjadi tangan kanannya, saya juga akan punya kekuasaan. Daripada berantem, mending kita tanya aja langsung sama Tuhan Yesusnya. Rupanya ceritanya begitu. Ini bukan soal Yesus, bukan soal Musa, bukan soal Elia. Ternyata ini soal mereka. Ternyata ini soal para murid. Tentang apakah nanti kalau Tuhan Yesus memberontak pada penjajah Romawi pada saat itu ya, dalam pengertian politik, dan berhasil mengalahkan bangsa penjajah itu, dan Tuhan Yesus menjadi raja,
maka siapa yang terbesar di antara para murid tentu akan mendapat kekuasaan yang tertinggi. Maka mereka tanyakan aja langsung. Mungkin mereka iri ya, ada 3 murid yang diajak melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Wah, diceritain bikin ngiri yang lain gitu. Ternyata ini bukan tentang yang terbesar itu Tuhan Yesusnya, bukan tentang Musa, bukan tentang Elia. Rupanya ini soal para murid sendiri, diri mereka sendiri. Mereka tidak berpikir tentang Tuhan, mereka berpikir tentang diri sendiri. Bagaimana saya yang selama ini mengikuti Tuhan Yesus kemana-mana, nanti kalau Tuhan Yesus berhasil, masa saya nggak dapat bagian? Masa saya nggak dapat jatah? Mestinya saya dapat jatah paling besar dong ya. Paling nggak saya bisa jadi menteri lah. Menteri Menko lah gitu ya. Karena saya terbesar di antara para murid yang lain. Nah, saudara-saudara, ternyata di luar dugaan juga jawaban Tuhan Yesus. Jawaban Tuhan Yesus itu bukan soal terbesar dalam pengertian politik. Karena Tuhan Yesus nggak pernah berniat untuk memberontak pada penjajah Romawi pada saat itu. Tuhan Yesus memberitakan kerajaan sorga, memberitakan bahwa aku akan memerintah dunia ini sebagai raja. Itu bukan soal politik, tapi soal kerajaan sorga, soal spiritual, soal eskatologis. Bukan soal politik. Dan jawabannya juga di luar dugaan bahwa kalau kamu mau jadi yang terbesar di kerajaan sorga, maka kamu harus menjadi yang terkecil. Mengambil contoh, anak kecil. Dipanggillah anak kecil. Nih, dikasih contoh. Kalau kamu mau jadi yang terbesar dalam kerajaan sorga, kamu harus menjadi seperti anak kecil ini. Kamu harus menyambut anak kecil ini. Harus istilah apa ya? Kalau dalam bangsa Israel itu, anak kecil itu sebenarnya ya memang bukan hanya soal fisik anak kecil, tapi peran mereka juga dikecilkan. Anak kecil itu nggak dipandang, anak kecil itu nggak dihitung. Anak kecil yang lalu perempuan biasanya nggak dihitung. Ini budaya bangsa Israel pada saat itu ya. Jadi kalau misalnya kita mendengar cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 itu tuh 5.000 laki-laki dewasa. Kalau dihitung dengan perempuan, dengan anak kecil misalnya, ya bisa juga kira-kira kita bayangkan dikali 3 gitu kan. Bisa 15.000 orang itu. Ada kalau misalnya sekeluarga, satu suami istri sama satu anak ikutan. Nah, tapi yang dihitung tuh laki-laki. Kenapa budaya patriarkat pada zaman itu merasa laki-laki itu yang terbesar, yang mimpin. Perempuan lemah, anak kecil lemah. Belum bisa mikir, anak kecil itu belum ngerti apa-apa. Nggak punya hak. Yang punya hak adalah saya, bapaknya. Nah, karenanya ini di luar nalar mereka, di luar pola pikir mereka pada saat itu. Tapi Tuhan Yesus begitu mengagungkan anak kecil. Orang yang dianggap kecil, begitu mengagungkan orang yang justru jauh dari mereka, bukan yang terbesar tapi yang terkecil. Nah, karenanya kalau mereka ingin menjadi yang terbesar, maka mereka harus menjadi yang terkecil. Nah, ini sama seperti pertanyaan tadi ya, saudara-saudara ya. Apakah aku ketika namaku disebut, aku menjadi tidak ada lagi? Kayaknya kan begini. Ketika itu ada dalam hati kita, ketika keinginan itu ada dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah mendapatkannya. Jadi gitu ya. Ketika kita punya keinginan yang terbesar, ingin menjadi yang terbesar, ingin punya kekuasaan besar, dan kita mengupayakan itu, maka
kita tidak akan pernah mendapatkannya. Maka dia tidak akan pernah ada dalam hidup kita, dalam ukuran kerajaan sorga. Jadi, kalau mau dia menjadi yang terbesar, maka kita nggak perlu memikirkan, nggak perlu ada keinginan itu dalam diri kita. Wah, susah ya. Siapa yang mau jadi besar dalam kerajaan sorga? Bagaimana caranya ya? Kita bahkan keinginan pun nggak boleh ada gitu. Kenapa, saudara-saudara? Karena pertanyaan siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga ini sebenarnya motivasinya adalah bukan soal status, soal fisik. Motivasinya adalah soal kekuasaan. Kenapa para murid mau jadi yang terbesar? Karena semakin besar kedudukan, maka semakin besar pula potensi mereka untuk menguasai. Ini pertanyaan manusiawi sebenarnya yang memang ditanyakan para murid yang manusia. Bahkan manusia-manusia sampai sekarang pun masih punya konsep ini. Bahwa yang terbesar bisa menjadi yang terbesar, tertinggi, terhebat. Pola pikirnya adalah kekuasaan. Semakin besar kedudukan kita, semakin besar kekuasaan kita, maka semakin besar hal-hal yang bisa kita kuasai. Ini pola pikir manusia zaman sekarang, dari dulu ternyata ya. Orang berebut kekuasaan setinggi-tingginya, mengupayakan segala cara setinggi-tingginya supaya dapat kekuasaan itu. Dan kalau sudah dapat, apa yang dilakukan? Yang kalau sudah dapat, bagaimana menggunakan kekuasaan, namanya juga kuasa, untuk menguasai. Menguasai siapa? Menguasai orang-orang lain. Untuk siapa? Untuk saya. Nah, jadi bukan soal terbesarnya ya, tapi motivasi di balik pertanyaan itulah yang bisa kita lihat dan yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Kenapa ini para murid nih bertanya siapa yang terbesar? Pengen tahu banget gitu ya. Selagi kamu bertanya itu, maka kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Kekuasaan itu, saudara-saudara, kalau ingat ya, sebenarnya kalau kita ingat ada film Spider-Man ya. Pernah nonton nggak ya? Pasti ya pernah ya, Spider-Man ya. Itu menarik tuh ya, saudara ya. Ada satu quotes, kata-kata. Jadi Spider-Man itu ketika dia baru pertama kali mendapatkan kekuatannya, berubah nih ya, baru sedang berubah nih jadi Spider-Man, itu baru sadar, wah ternyata dia bisa mengeluarkan jaring, ternyata bisa manjat itu. Nah, lalu dia bicara sama kakeknya kan ya. Yang menarik adalah kata kakeknya begini, nasihatin dia. Kamu harus ingat, di balik kekuatanmu yang besar, ada tanggung jawab yang juga besar. Semakin besar kekuatan, semakin besar kekuasaan, harusnya semakin besar juga tanggung jawabmu terhadap orang banyak. Itu agaknya pikiran yang berlawanan dengan pola pikir zaman sekarang ya. Spider-Man itu nggak mengupayakan gimana caranya supaya saya bisa punya kekuatan super. Dia diberi anugerah. Dia tidak berpikir sebenarnya untuk menguasai. Beda sama kalau kehidupan kita sehari-hari ya. Orang berlomba-lomba untuk setinggi-tingginya. Berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuasaan sebesar-besarnya. Bahkan kalau perlu keluarkan semua harta. Masa-masa pemilihan itu masa-masa kesempatan di mana kita bisa mendapatkan kekuasaan tertinggi, terbesar. Apakah itu pilkada, pemilihan DPR, pemilihan presiden. Sehingga banyak orang yang rela mengorbankan uangnya habis-habisan karena dia tahu kalau dia terpilih, dia akan mendapatkan kekuasaan tertinggi di negeri ini.
Dan kekuasaan tertinggi di negeri ini bisa mengatur negeri ini sesuka-sukanya. Dan kalau sesuka-sukanya, ya sesuka-suka dia juga dong gitu ya. Dan pada akhirnya dia tidak mendapatkan, hilanglah seluruh hartanya. Kekuasaannya tidak dapat, hartanya juga tidak dapat. Jangan-jangan juga kehilangan keluarga dan teman karena dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Nah, saudara, karena itu semakin besar kekuasaan dan semakin besar pula harusnya tanggung jawab. Karena itu Tuhan Yesus merujuk pada anak kecil ini. Anak kecil ini, kalau kita mau masuk kerajaan sorga, anak kecil ini anak yang polos. Kalau kita menjadi seperti anak kecil, maka tidak anak kecil itu ya dalam usia mungkin usia sampai SMP lah ke bawah ya, dari bayi sampai SMP itu nggak tahu adakah anak yang berpikir tentang meraih kekuasaan. Paling-paling kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, ini anak-anak dulu, tapi mau jadi presiden gitu. Anak-anak zaman sekarang nggak bakalan mau begitu gitu. Ya walaupun mungkin sekarang mulai ada ya, mau jadi apa cita-citanya, mau jadi wakil presiden. Nggak mungkin. Nah, tapi anak-anak zaman sekarang, ya paling-paling jadi YouTuber gitu kan. Karena dia selalu lihat tiap hari. Anak-anak zaman dulu ditanya mau jadi apa, mau jadi presiden gitu. Saya curiga jangan-jangan yang mau jadi presiden itu adalah orang tuanya. Atau gurunya. Atau anak-anak yang sudah remaja pada zaman dulu gitu kan. Anak remaja zaman sekarang nggak ada yang mau jadi presiden. Nah, anak Pak Jon mau jadi apa Pak Jon? Maksudnya nggak akan pernah anak kecil berpikir tentang kekuasaan. Ya. Yang berpikir tentang kekuasaan adalah orang yang lebih dewasa, yang kehidupannya sudah dicemari dengan banyak hal. Tetapi ketika anak itu, manusia itu masih polos, tidak pernah berpikir untuk menguasai orang lain. Hidupnya hanya untuk, ya memang untuk sepolos-polosnya aja gitu. Nah saudara-saudara, ya kalau orang yang masuk kerajaan sorga, ya orang yang tulus seperti anak kecil. Orang yang polos seperti anak kecil. Karenanya saudara-saudara, kita perlu menghilangkan upaya menjadi yang terbesar dalam kerajaan sorga. Kita perlu menghilangkan keinginan untuk menjadi yang terbesar dalam kerajaan sorga. Hiduplah dengan sepolos-polosnya seperti anak kecil. Hiduplah setulus-tulusnya. Bukan karena dalam rangka upaya masuk sorga, bukan dalam rangka upaya apalagi menjadi yang terbesar, tetapi karena memang kita hidup melakukan firman Tuhan, karena itu baik, karena itu adalah kehendak Tuhan. Sekalipun ya ada janji tentang masuk kerajaan sorga, tetapi apa yang kita lakukan, kata Tuhan Yesus, jadilah seperti seorang anak kecil. Hiduplah dalam kehidupan iman kita setulus-tulusnya, sepolos-polosnya. Dalam masa-masa prapaskah ini kita diingatkan juga ketulusan kita, kerendahan hati, mau menjadi seperti anak kecil, supaya itu hal yang baik ya. Biarlah Tuhan menyertai kita dalam melakukan firman Tuhan baik pada hari ini maupun sepanjang minggu ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, ajar kami agar kami beriman melakukan kehendak Tuhan dengan tulus. Ajar kami untuk kami tidak haus akan kekuasaan, menguasai orang lain,
Ajar kami untuk kami boleh menjadi seperti seorang anak kecil yang datang kepadamu ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, dalam kehidupan kami, keinginan kami yang begitu besar untuk kami boleh menjadi sebesar-besarnya, menjadi setinggi-tingginya dalam kedudukan, dalam status, dalam banyak hal, dan terlebih lagi untuk kami menguasai orang lain. Namun ajar kami ya Tuhan agar dalam kehidupan kami menggunakan apa yang ada pada diri kami, kedudukan kami, harta kami, kekuasaan kami, untuk membuat kehidupan kami dan kehidupan orang lain menjadi lebih baik. Bukan hanya untuk kehidupan kami sendiri, tetapi juga kehidupan orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.